tujuan utama mujizat adalah meneguhkan orang-orang yang diutus. Ada Yesus, ada para nabi, terus juga katanya meneguhkan otoritas Alkitab. Kan masalahnya ini waktu pada zaman rasul-rasul itu yang buat mujizat itu justru yang membuat mujizat-mujizat yang luar biasa dong itu justru bukan rasul, itu pelayan meja. Beta pernah baca, misalnya ada Petrus yang tiba-tiba dibawa oleh Roh dari satu tempat, tiba-tiba sudah di tempat lain. Tapi Filipus yang adalah pelayan meja, yang artinya dia bukan pengajar, dia bukan penetua, bukan pengajar. Tapi dia justru kayak teleportasi gitu kan, teleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka kan bukan orang diutus, mereka hanya pelayan meja. Tapi orang-orang ini, pelayan meja ini melakukan hal yang secara tertulis lebih besar dibanding para rasul. Why? Kenapa kan? Oke. Sir, Ya, lanjut. kalau seperti ini, orang masih punya satu langkah untuk mengcounter. Lanjut. Ya, soal Filipus tadi, statusnya dia di pelayan meja, itu kan disebutkan dalam Alkitab. Kita kan sola scriptura. Oke. So, menarik sih, menarik. Ya, ya. Ini satu langkah yang masih bisa dipakai kalau kita main catur. Meskipun di ujungnya saya masih ada sesuatu sebenarnya, tapi saya sodorkan itu saja dulu. Oke, ini sih menarik sih bahwa memang oke lah, namanya kan tercatat di Alkitab, gitu, seperti itu. Tapi masalahnya adalah kembali ke masalah yang pertama tadi. Gitu. Ini preskriptif atau deskriptif sih? Gitu. Kalau itu kembali yang saya mau singgung tadi. Preskriptif atau deskriptif, terus justifikasinya apa gitu? Oke, beta tahu mungkin ada beberapa orang yang saat ini mungkin sudah langsung langsung panas ya dengar argumen seperti ini. Sepertinya kok beta ini kok sangat-sangat karismatik dan sebagainya. Bukan juga ya beta. Beta hanya mau melihat argumen-argumen kita saja, argumen internal kita seperti apa. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu, terhadap argumen kita. Argumennya. Oke, teman-teman yang mungkin sedang memantau di YouTube atau mungkin juga agak kesulitan memahami. Deskriptif itu hanya gambaran saja. Jadi suatu peristiwa sesaat ya yang tidak mesti menjadi patokan atau hukum gitu ya atau prinsip gitu ya. Kalau preskriptif ini sesuatu yang nanti harus diacu gitu ya. Yang dipegang dalam bahasa sederhananya mungkin turun temurun lah begitu Isir ya. Exactly, sama seperti kita bilang jangan membunuh ya itu berlaku seterusnya gitu ya. Kalau deskriptif itu peristiwa peristiwa sesaat yang tidak bisa dijadikan patokan. Jadi memang problem yang di sini kembali lagi ke yang awal tadi ya. Apakah ini deskriptif hanya gambaran saja yang tidak mesti diikuti ataukah ini sesuatu yang harus? Sesuatu yang harus diikuti. Itu lagi-lagi butuh justifikasi di situ ya. Exactly, Ada argumentasi yang kuat untuk menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan misalnya Filipus dan lain-lain itu sesuatu yang preskriptif atau sesuatu yang hanya deskriptif saja. Ini perlu ada argumentasi lagi. Betul. Beta bisa rasa mungkin memang teman-teman tuh sudah ada asumsi-asumsi seperti itu dalam hati. Cuma kan lu mesti justifikasi gitu ya. Kita tidak semua orang paham gitu. Ini deskriptifnya memang alasannya apa gitu kan? Bisa jadi mereka sudah punya alasan sendiri. Mengapa mereka menyebut ini sebagai sesuatu yang preskriptif. Gitu. Tapi kan at least kasih tahu lah kita ya kenapa sih gitu. Iya betul. Para penyimak ya. Oke. Minimal diberitahu. Begitu saja. Oke, next ya.